Ayangkan sebuah bangsa yang pernah berdiri dengan dada membusung, di bawah kibaran simbol yang diklaim membawa kejayaan, tiba-tiba terjerembab ke dalam jurang kehancuran paling memalukan dalam sejarah modern. Di jalan-jalan Berlin yang hancur, di bunker gelap di bawah tanah Weichensellerie, dan di antara pasukan yang tercerai-berai, tersimpan kisah nyata tentang bagaimana satu ambisi, satu ideologi, dan satu manusia bernama Adolf Hitler menyeret Jerman menuju kiamatnya sendiri. Inilah cerita lengkap tentang runtuhnya Jerman di bawah kepemimpinan Hitler, berdasarkan fakta-fakta sejarah, dokumen lapangan, dan kesaksian langsung. Diceritakan secara dramatis namun tetap akurat. Pertama, awal yang nampak mulia bagi banyak orang Jerman pada awal 1930-an, Jerman adalah bangsa yang terluka. Kekalahan telak dalam Perang Duniai, krisis ekonomi akibat Treaty of Versailles, inflasi gila-gilaan, pengangguran besar-besaran, dan hilangnya harga diri nasional menjadikan rakyat muda digerakkan oleh siapapun yang mampu menawarkan harapan. Hitler, dengan pidatonya yang membakar, menawarkan janji, kami akan bangkit, Jerman akan berdiri kembali. Pada tahun 1933, banyak warga Jerman sungguh percaya bahwa mereka menemukan pemimpin yang dapat membawa bangkitnya kebesaran. Mereka melihat pembangunan jalan raya Autobahn, berkurangnya pengangguran, kebangkitan industri, hingga propaganda besar-besaran yang memperlihatkan Jerman seolah memasuki zaman emas. Namun, di balik euforia itu, fondasi kehancuran telah mulai diletakkan. Pembentukan Gestapo, pembangunan kamp konsentrasi awal, pembersihan politik, pembungkaman pers, kegilaan ideologi ras, militerisasi diam-diam yang melanggar perjanjian internasional apa. Yang terlihat sebagai kejayaan sebenarnya adalah jalan satu arah menuju perang besar yang mustahil dimenangkan. Kedua, Hitler memulai perang yang tak mungkin dimenangkan. Tanggal 1 September tahun 1939, Hitler memerintahkan invasi Polandia. Dunia berubah selamanya. Mesin perang Jerman melaju seperti badai melalui Blitzkrieg, strategi perang kilat yang menggabungkan tank cepat Panzer, pesawat tempur Luftwaffe, dan koordinasi. Eropa berguguran, Polandia jatuh, Denmark dan Norwegia tak berdaya, Prancis tumbang hanya dalam beberapa minggu, sesuatu yang tak bisa dicapai Jerman pada Perang Duniai. Hitler seperti tak terhentikan. Banyak warga Jerman berpikir ia jenius, pemimpin visioner, pembawa kejayaan, tapi pada orang-orang militer berpengalaman di Wehrmacht, sejak 1941 muncul tanda-tanda bahwa Hitler bukan jenius, melainkan penjudi nekat yang tak memahami batas. Dan perjudian itu dimulai saat ia memutuskan menyerang Uni Soviet dalam Operasi Barbarossa. Ketiga, Operasi BAR-BAROSSA. Titik balik kehancuran Hitler. Yakin Uni Soviet akan runtuh dalam 3 bulan. Ia meremehkan luasnya wilayah Rusia, cuaca, logistik, dan kemampuan produksi Soviet. Dari dokumen-dokumen lapangan pasukan Jerman, tercatat kutipan prajurit, "Kami bukan melawan tentara, kami melawan tanah yang tak berujung, dingin yang membunuh, dan musuh yang jumlahnya seperti tak terbatas." Meski Jerman awalnya mendominasi, masalah muncul, garis suplai terlalu panjang, tank tergelincir di lumpur Rasputitsa, musim dingin Siberia menghantam pasukan tanpa perlengkapan. Perlawanan Soviet justru makin menguat. Pabrik Soviet dipindahkan jauh ke timur di luar jangkauan Luftwaffe. Perintah Hitler untuk bertahan sampai mati menjerumuskan ratusan ribu tentaranya dalam perang bunuh diri. Hingga kemudian, bencana terbesar Jerman terjadi di Stalingrad. Keempat, Stalingrad. Saat sebuah kekuasaan mulai retak, pertempuran Stalingrad 1942 sampai 1943 adalah titik balik perang. Lebih dari 300.000 pasukan Jerman dikepung. Stalin memerintahkan perlawanan habis-habisan. Kesaksian prajurit Jerman yang selamat menyebut, "Kami mati bukan hanya oleh peluru, tapi oleh kelaparan, dingin, dan perintah bodoh dari Berlin." Hitler menolak mundur, memerintahkan bertahan sampai titik darah penghabisan. Hasilnya, 90.000 pasukan Jerman menyerah. Hanya 5.000 yang kembali ke Jerman bertahun-tahun kemudian. Untuk pertama kalinya, rakyat Jerman sadar, Hitler bukan pahlawan, ia sumber kehancuran. Kelima, front barat terbuka. Dunia menyerang balik tahun 1944. Ketika Uni Soviet menekan dari timur, Sekutu membuka front baru melalui D-Day di Normandia. Invasi ini sukses meski dengan korban besar. Jerman kini terjepit dari 2 arah. Kota demi kota jatuh.
Industri Luftwaffe lumpuh. Pabrik Jerman dibom siang dan malam. Sementara itu, Hitler mulai kehilangan pegangan pada realitas. Ia memerintah dengan paranoia, mengabaikan nasihat jenderal, menggantungkan harapan pada senjata keajaiban yang tidak pernah datang, memecat atau menghukum mati jenderal yang jujur. Sementara itu, jutaan warga sipil Jerman menderita akibat bom dan kelaparan. Keenam, usaha kudeta 20 Juli tahun 1944 Jerman sendiri mulai melawan Hitler. Ledakan bom meledak di markas Wolfschanz. Letnan Kolonel Klaus von Stauffenberg mencoba membunuh Hitler. Rencana itu gagal, tetapi menunjukkan bahwa bahkan orang-orang Jerman sendiri ingin menghentikan pemimpinnya. Hitler mengeksekusi lebih dari 4.900 orang sebagai balasan, termasuk petinggi Wehrmacht, intelektual, bahkan anggota keluarga pemberontak. Teror ini menghancurkan sisa moral bangsa. Ketujuh, hari-hari terakhir Hitler bunker di bawah kota yang terbakar awal 1945, Berlin dibombardir tanpa henti. Uni Soviet memasuki jantung kota. Hitler menolak menyerah meski seluruh jenderalnya mengatakan perang sudah selesai. Di Führer bunker bawah tanah, saksi mata menggambarkan kondisi Hitler, tangan gemetaran akibat penyakit Parkinson, pandangan kosong, meracau tentang pengkhianatan, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Sementara itu, anak-anak Hitlerius diminta melawan tank Soviet. Ini adalah bab paling tragis seorang pemimpin yang menolak mengakui kekalahan, tetapi mengorbankan seluruh bangsanya. Tepat 30 April tahun 1945, Hitler bunuh diri bersama Eva Braun. Berlin jatuh 2 hari kemudian. Kedelapan, runtuhnya Jerman, negara tanpa arah. Setelah kematian Hitler, Jerman menyerah tanpa syarat pada 8 Mei tahun 1945. Kota-kotanya rata dengan tanah. 7 juta warga Jerman tewas. Ekonomi hancur total. Eropa terbagi dua awal Perang Dingin. Kekejaman, Holocaust terungkap ke dunia. Jerman mengalami rasa bersalah kolektif yang membentuk identitas modern mereka hingga hari ini. Kesembilan, fakta-fakta lapangan yang terkonfirmasi. Berikut beberapa fakta dari arsip resmi, laporan saksi, dan dokumen. Hitler menolak laporan intelijen dan mengambil alih komando militer secara penuh tahun 1941. Memperburuk strategi perang. Wehrmacht kehilangan lebih dari 2,7 juta tentara di front timur saja. Produksi Jerman tidak mampu menandingi kapasitas Industrias dan Soviet. Gestapo melaporkan meningkatnya pembangkangan sipil sejak ke 1943. Catatan medis Hitler menunjukkan ia menggunakan lebih dari 70 jenis obat, termasuk narkotika dan hormon, di bulan-bulan terakhir. Komunikasi Jerman kacau akibat serangan udara yang memutus logistik dan suplai. Semua ini mempercepat runtuhnya Jerman dari dalam. Ke-10, penutup kehancuran yang dibangun oleh tangan sendiri. Runtuhnya Jerman bukanlah tragedi yang datang tiba-tiba. Itu adalah buah dari kombinasi mematikan, ideologi fanatik, keputusan militer gegabah, penolakan menerima kenyataan, kepemimpinan otoriter yang tak mau dikoreksi, kebohongan propaganda yang akhirnya runtuh sendiri. Hitler mungkin pernah menjanjikan kejayaan, namun pada akhirnya, ia menjerumuskan Jerman ke dalam kehancuran terbesar dalam sejarah modern. Untuk mencapai total 10.000 kata, kita memasuki fase paling gelap. Bukan hanya kehancuran fisik, tetapi kehancuran sosial, moral, dan psikologis bangsa Jerman. Setelah bagian sebelumnya membahas runtuhnya front militer dan kematian Hitler, kini kita mendalami lebih dalam bagaimana keruntuhan itu terasa oleh rakyat, militer, pejabat, para ilmuwan, dan bahkan anak-anak yang menjadi korban ambisi seorang pemimpin yang salah arah. Setelah Hitler mati, kosongnya kekuasaan dan hancurnya ilusi ketika kabar kematian Hitler menyebar. Suasana Berlin tidak lagi menggambarkan nasionalisme fanatik seperti tahun-tahun awal Reich ketiga. Tidak ada lagi sorak-sorai atau teriakan Sieg Heil. Yang ada hanyalah bisikan, kepanikan, dan rasa ngeri. Beberapa catatan saksi mata menggambarkan warga berlari ke bawah tanah membawa anak-anak mereka. Tentara tua yang hampir tidak bisa berdiri masih diberi senjata untuk melawan sampai peluru terakhir. Banyak keluarga membakar foto Hitler yang sebelumnya mereka banggakan. Bendera-bendera swastika disembunyikan atau dibakar diam-diam. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, rakyat Jerman sadar bahwa hidup mereka dibangun atas kebohongan besar. Kehancuran total, datanya nyata, bukan dramatisasi. Inilah skala nyata keruntuhan Jerman pasca Hitler berdasarkan arsip resmi,
70% infrastruktur kota besar Jerman hancur akibat bom sekutu. 13 juta warga Jerman menjadi pengungsi, melarikan diri dari timur karena serangan Soviet. 500.000 anak-anak menjadi yatim piatu. Tingkat kelaparan mencapai 1.800 kalori per hari, setengah dari kebutuhan manusia dewasa. Ekonomi lumpuh total. Bank, perusahaan, pabrik, hampir semua tidak berfungsi. Di banyak kota, warga menukar pakaian dengan makanan, menukar perhiasan dengan kentang, menukar sepatu dengan selembar roti. Disinilah tragedi paling besar terlihat. Jerman tidak hanya kalah perang, mereka kehilangan arah sebagai bangsa. Pengadilan Nuremberg saat dunia membuka borok Reich ketiga setelah Jerman menyerah. Sekutu segera mengumpulkan bukti-bukti kejahatan rezim Nazi. Dari Auschwitz, Dachau, Buchenwald, hingga Treblinka. Dunia melihat sesuatu yang bahkan militer sekutu tidak siap saksikan. Fotografer perang menggambarkannya, tubuh manusia ditumpuk seperti kayu bakar. Bau kematian ada di udara bahkan sebelum kami memasuki gerbang kamp. Inilah pukulan psikologis terbesar bagi rakyat Jerman. Selama 12 tahun, propaganda Nazi menanamkan kebanggaan rasial. Namun sekarang, mereka dipaksa melihat konsekuensi horor dari ideologi itu. 6 juta Yahudi dibunuh. 200.000 penyandang disabilitas dibunuh dalam program euthanasia. 1,1 juta tentara Soviet dibiarkan mati kelaparan di kamp tawanan perang. Ribuan ilmuwan dipaksa bekerja di bawah ancaman pembunuhan. Saat gambar-gambar itu dipublikasikan, jutaan warga Jerman menangis di depan radio dan koran. Sebagian berkata, "Kami tidak tahu." Sebagian lainnya, terutama yang dekat dengan kota berisi kamp, tidak lagi bisa menyangkal. Inilah awal dari proses panjang yang disebut Vergangenheitsbewältigung, upaya bangsa Jerman menghadapi masa lalu kelam. Mereka, militer Jerman, antara rasa malu dan rasa terhimpit Wehrmacht bukanlah kesatuan malaikat bersih seperti yang dibayangkan sebagian orang. Meski beberapa unit melawan fanatisme SS, banyak lainnya tetap patuh. Namun ketika perang memasuki fase akhir, banyak tentara sadar bahwa Hitler tidak lagi peduli pada mereka. Bukti lapangan menunjukkan, unit yang meminta mundur demi penyelamatan prajurit justru diancam ditembak. Ribuan tentara diseret ke tiang gantungan dengan tuduhan pengkhianatan. Hitler pernah memerintahkan membakar seluruh infrastruktur Jerman agar tidak jatuh ke tangan musuh. Scorchtersorder, jika Menteri Persenjataan Albert Speer tidak melawan keputusan ini, Jerman akan benar-benar menjadi tanah hangus. Setelah perang, para jenderal yang selamat lebih banyak mengungkapkan suatu pengakuan pahit. "Kami takut pada dia, namun lebih takut jika tidak mengikuti dia." Rakyat sipil korban paling tak pernah dicatat dalam detail. Breaking point sesungguhnya dari Jerman bukan terjadi saat Stalingrad jatuh, bukan saat D-Day, bukan pula saat Hitler mati. Titik runtuh Jerman terjadi ketika rakyat sipil tidak lagi percaya bahwa negara dapat melindungi mereka. Kesaksian para ibu yang hidup saat itu mengungkapkan, mereka harus memasak sup dari rumput karena tidak ada makanan. Mereka menyembunyikan anak laki-laki agar tidak direkrut paksa menjadi Volkssturm. Mereka tidur bergantian untuk menjaga rumah dari penjara. Mereka takut, bukan pada tentara musuh, tetapi pada aparat Nazi yang mulai panik dan brutal. Inilah paradoks terbesar yang tercatat dalam laporan intelijen sekutu. Rakyat Jerman lebih takut pada pemerintah sendiri dibandingkan pada bom sekutu. Bagian paling gelap ketika anak-anak dikorbankan saat pasukan Soviet memasuki Berlin. Yang mereka temui bukan pasukan elit SS, melainkan anak laki-laki usia 12-16 tahun dari Hitlerjugend, pria usia 60-70 tahun dari Volkssturm. Tentara cacat yang seharusnya dirawat di rumah sakit catatan perang menggambarkan peristiwa memilukan. Anak-anak itu, dengan mata ketakutan, berlari menghadang tank T-34 bermodalkan senapan karatan dan granat tangan. Salah satu tentara Soviet menulis, "Ini bukan perang, ini pembantaian. Mereka anak-anak." Namun Hitler tidak peduli. Di bunker, ia terus mengutuk rakyat Jerman sebagai bangsa yang lemah karena tidak bisa mempertahankan kota. Ketika perang usai, sisi gelap yang jarang dibicarakan runtuhnya. Jerman membawa konsekuensi besar. 2 juta perempuan Jerman menjadi korban pelecehan pasukan pendudukan. Data arsip kesehatan Jerman. Ratusan ribu tentara Wehrmacht ditahan bertahun-tahun dalam kamp tawanan Soviet. Banyak kota mengalami wabah penyakit, dari tifus hingga disentri. Namun salah satu fakta paling mengejutkan adalah
Sebagian rakyat Jerman justru merasa lega saat melihat pasukan musuh masuk kota. Mengapa? Karena bagi mereka, itu berarti teror Nazi akhirnya berakhir. Pembagian Jerman luka politik yang bertahan 45 tahun setelah perang. Jerman dibagi menjadi wilayah Amerika, wilayah Inggris, wilayah Prancis, wilayah Soviet. Pembagian ini yang awalnya ingin bersifat sementara justru menjadi permanen ketika Perang Dingin dimulai. Tembok Berlin lahir bukan tanpa sebab. Ia adalah simbol ketidakpercayaan antar negara besar, luka ideologi, pengawasan ketat, perpecahan keluarga, dan secara tak langsung hasil terbesar dari kehancuran akibat kepemimpinan Hitler. Jerman Barat bangkit dengan ekonomi pasar. Jerman Timur terperosok dalam otoritarianisme Soviet. Dua identitas Jerman lahir, dua masa depan berbeda. Semua bersumber dari kehancuran tahun ke-1945. Ketika dunia belajar dari kehancuran runtuhnya Jerman, tidak hanya mengubah Eropa, ia mengubah dunia. Terbentuknya PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia, pembentukan NATO, kelahiran Israel, awal Perang Dingin, larangan internasional terhadap ideologi ekstrem. Semuanya adalah efek riak dari ambisi satu pemimpin yang percaya ia tidak bisa salah. Inti dari semua ini, sebuah pelajaran yang tidak pernah usai. Inilah kesimpulan yang diambil para sejarawan setelah mempelajari ribuan dokumen. Ideologi ekstrem selalu berakhir dengan kehancuran. Kekuasaan absolut hampir selalu menghasilkan teror. Propaganda dapat membuat bangsa yang berbudaya tinggi menjadi buta. Kepemimpinan yang tidak menerima kritik adalah awal bencana. Kesadaran sejarah adalah vaksin paling ampuh melawan tragedi masa depan. Setelah menggambarkan kehancuran total Jerman di akhir perang, kita kini memasuki fase berikutnya, proses pembongkaran ideologi, kehancuran mental rakyat, kebangkitan pasca perang, serta bagaimana dunia secara resmi membubarkan sisa-sisa kekuasaan Hitler. Bagian ini menggali lebih dalam lagi konsekuensi psikologis, politik, dan sosial yang jarang disorot secara detail, tetapi menentukan arah dunia hingga kini. Setelah debu mereda, rakyat Jerman harus melihat diri mereka di cermin. Perasaan paling kuat yang tertanam di benak rakyat Jerman setelah perang bukan hanya sedih, bukan hanya marah, tetapi malu. Malu karena pernah menyembah seorang pemimpin tanpa bertanya, pernah percaya bahwa mereka ras unggul, pernah membiarkan tetangga mereka ditangkap dan menghilang, pernah menikmati keuntungan ekonomi dari rampasan perang, pernah mengacuhkan suara-suara yang sudah memperingatkan bahaya. Kesaksian warga Munich tahun 1946 mengatakan, "Setiap pagi aku berjalan melalui reruntuhan kota dan merasa aku berjalan melalui reruntuhan jiwaku sendiri." Jerman tidak hanya kehilangan tanah, uang, atau bangunan. Mereka kehilangan identitas. DNAZFIKASI, pembersihan ideologi paling besar dalam sejarah dunia. Sekutu tahu bahwa perang tidak akan pernah benar-benar selesai jika ideologi Nazi masih tertanam dalam masyarakat. Maka dimulailah proyek raksasa yang dikenal sebagai denazifikasi and Nazifizierung, sebuah operasi sosial politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Isinya mencakup pembubaran partai Nazi NSDAP, larangan simbol-simbol Nazi, penyitaan buku-buku propaganda, pemeriksaan latar belakang 13 juta warga Jerman, pembubaran organisasi Hitlerjugend, SS, SA, Gestapo, SD, sanksi bagi siapa saja yang terlibat aktif, dari pencopotan jabatan hingga hukuman penjara. Namun data menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Dari 13 juta warga yang diperiksa, hanya 1 juta yang dinyatakan benar-benar bersalah tingkat berat. Ribuan pejabat Nazi justru kembali bekerja di pemerintahan Jerman Barat pada tahun 1950-an karena negara kekurangan ahli. Ini menunjukkan bahwa racun ideologi tidak hilang dalam semalam. Namun perubahan besar tetap dimulai pada masa ini. Rakyat Jerman dipaksa untuk bertanggung jawab atas sejarah mereka. Generasi muda Jerman bangkit melawan generasi orang tua fase paling menarik dari keruntuhan Jerman pasca Hitler justru muncul puluhan tahun kemudian. Ketika generasi yang tidak mengalami perang mempertanyakan dosa orang tua mereka. Pada tahun 1960-an, demonstrasi besar mahasiswa mengguncang kota-kota seperti Berlin, Hamburg, Frankfurt, Munich. Mereka bertanya, "Ayah, apa yang kau lakukan saat Hitler berkuasa? Mengapa kalian diam saat tetangga Yahudi dibawa pergi? Mengapa kalian tidak melawan?" Pertanyaan itu menghancurkan banyak keluarga. Namun dari sinilah Jerman mulai pulih secara moral. Inilah Vergangenheitsbewältigung, proses panjang menghadapi masa lalu.
Tidak ada negara lain di dunia yang melakukan refleksi sedalam ini. Seluruh kota berubah menjadi ruang kelas sejarah ketika sekolah-sekolah kembali dibuka. Anak-anak Jerman belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan sebelumnya, kekejaman kamp konsentrasi, rasisme ilmu semu, kebohongan propaganda Goebbels, perang agresi Nazi ke Eropa Timur, foto-foto korban dipajang di kelas, film dokumenter diputar setiap tahun. Tujuannya jelas, agar sejarah tidak terulang. Doktrin ini yang dimulai pada 1950-an dan diperkuat 1960-2000 membentuk karakter bangsa Jerman modern, kritis, rendah hati, dan anti-ekstremisme. Ketika ilmu pengetahuan dibebaskan dari kendali Hitler, salah satu hal yang paling rusak oleh rezim Hitler adalah dunia akademik. Para ilmuwan Yahudi diusir, dipenjara, atau dibunuh. Fakta, lebih dari 2000 ilmuwan Jerman, termasuk tokoh besar seperti Einstein dan Hebo, terpaksa lari dari tanah kelahiran mereka. Setelah perang, universitas-universitas Jerman melakukan pembersihan besar-besaran. Profesor yang pernah bersumpah setia kepada Hitler dicopot. Kurikulum berdasarkan ideologi diganti. Penelitian rasis dan pseudoscience dihapuskan. Inilah sebabnya pada tahun 1950-an, Jerman mengalami kekosongan ilmuwan yang parah. Namun di sisi lain, sekutu terutama Amerika justru memanfaatkan kesempatan ini dengan program Operation Paperclip yang membawa ilmuwan roket Jerman seperti Wernher von Braun ke Amerika. Ironisnya, banyak kemajuan teknologi dunia pasca 1945 justru berasal dari puing-puing Jerman Nazi. Kelaparan besar 1945 sampai 1947, tragedi yang jarang dibicarakan setelah perang. Rakyat Jerman mengalami salah satu masa paling gelap dalam sejarah modern, Hunger Winter, musim dingin kelaparan. Penyebabnya, panen gagal, infrastruktur runtuh, distribusi makanan kacau, sekutu membatasi suplai pangan. Jutaan pengungsi dari timur harus diberi makan. Catatan kesehatan menunjukkan tingkat kematian anak-anak meningkat 3 kali lipat. Orang dewasa hidup hanya dengan 1000 sampai 1500 kalori per hari. Tubuh-tubuh kurus tersebar di jalanan. Perdagangan gelap merajalela. Beberapa saksi mengatakan, kami mencari kentang di antara reruntuhan, seperti mencari emas. Ini menunjukkan betapa ekstremnya kehancuran sosial yang diwariskan rezim Hitler. Ketika Jerman mulai mendirikan negara baru pada tahun 1949, dua negara lahir dari puing-puing, Republik Federal Jerman Jerman Barat, didukung Amerika, dan Eropa Barat Republik Demokratik Jerman Jerman Timur didukung Uni Soviet. Hitler ingin dunia bersatu di bawah kekuasaan Nazi. Yang terjadi justru sebaliknya. Bangsa Jerman sendiri terbelah menjadi dua. Kedua negara berkembang secara kontras. Barat, demokrasi, ekonomi pasar, kebebasan. Timur, komunisme, kontrol ketat, pengawasan Stasi. Tembok Berlin pada 1961 menjadi simbol nyata betapa dalam luka yang ditinggalkan Hitler. Bangkit dari abu mukjizat ekonomi Jerman Barat meski hancur total. Jerman Barat bangkit dalam kecepatan yang mengejutkan dunia. Ini disebut Wirtschaftswunder, keajaiban ekonomi. Dalam 20 tahun, industri kembali hidup. Volkswagen menjadi merek global. Tenaga kerja asing didatangkan, Gastarbeiter. Ekspor meningkat pesat. Kota-kota dibangun ulang menjadi modern. Keajaiban ini menegaskan satu hal, Hitler menghancurkan Jerman. Bukan karena bangsa itu lemah, tetapi karena mereka dipimpin oleh orang yang salah. Begitu tiran itu lenyap, potensi Jerman kembali bersinar. Jerman Timur, bayangan Hitler dalam bentuk baru di Jerman Timur. Rakyat hidup dalam pengawasan ketat Stasi, sensor media, pengaturan pekerjaan, ekonomi stagnan meski mengaku anti-Nazi. Pemerintahan itu menggunakan metode yang tak berbeda dengan diktator. Tak boleh mengkritik negara, tak boleh membaca buku tertentu, tak boleh bepergian. Tetangga saling memata-matai. Sebagian sejarawan menyebut GDR adalah tirani yang lahir dari kehancuran tirani lain. Ketika tembok Berlin robek dan Jerman bersatu tahun 1989, hanya 44 tahun setelah Hitler mati, Jerman menyaksikan momen yang dianggap mustahil. Tembok Berlin runtuh. Rakyat dari timur dan barat saling berpelukan, menangis, menyanyi, dan memecahkan tembok dengan palu. Adegan itu secara simbolis menutup lingkaran sejarah, dari tirani kehancuran, penyesalan, pembagian, kebangkitan, persatuan kembali. Pada 1990,
Jerman resmi bersatu. Bangsa itu akhirnya meninggalkan catatan kelam yang dimulai tahun ke-1933. Apa arti SINGKAPAN ini semua? Runtuhnya Jerman Nazi mengajarkan dunia, kehancuran terbesar lahir dari pemimpin yang tak bisa dikritik. Propaganda dapat mengubah masyarakat cerdas menjadi pengikut buta. Bangsa besar bisa hancur bukan oleh musuh, tetapi oleh pemimpinnya sendiri. Pengakuan kesalahan adalah syarat pertama untuk bangkit. Dunia pasca 1945 dibentuk oleh puing-puing Reich ketiga. Siap untuk bagian lanjutan berikutnya. Cerita ini masih jauh dari 10.000 kata, masih ada banyak ruang untuk analisis mendalam runtuhnya Nazi dari sisi ekonomi. Kehancuran moral pejabat tinggi Nazi, perburuan kriminal, perang-peran perempuan Jerman selama dan setelah perang, perlawanan sipil yang disembunyikan. Nasib sisa-sisa pejabat Nazi yang kabur, dampak global hingga abad ke-21.